Hola, teman-teman penikmat film, balik lagi di channel Ikal Review. Kali ini, mari kita bahas Inside Out 2. Siapa yang gak ingat sama film pertama yang begitu kreatif dan penuh emosi? 10 tahun yang lalu, Inside Out jadi terobosan besar dalam dunia animasi. Film ini gak cuman memenangkan Oscar buat film animasi terbaik, tapi juga menyentuh hati banyak penonton dengan ceritanya yang dalam dan emosional. Makanya sebagai penggemar berat Pixar, saya punya ekspektasi tinggi buat animasi Inside Out 2. Apalagi, menurutku film pertama ialah salah satu animasi terbaik Pixar. Nah, kali ini kita bakal bahas apakah sequelnya bisa ngulang kesuksesan yang sama. Cus langsung aja, mari kita ulas. Sayangnya, entah kenapa menurutku sequel kali ini nggak memenuhi harapan. Film ini terasa, meh, dibandingkan standar film pertamanya. Inside Out 2 masih menghadirkan sesuatu yang menarik. Namun, menurut saya, ini masih kurang dari yang saya harapkan. Bukan berarti film ini buruk ya, gak sama sekali, cuman ada yang kurang aja, kurang mateng dibandingkan sama film pertamanya. Di Inside Out pertama, kita melihat Riley dalam masa pra-remaja dengan tema perasaan yang kompleks dan mendalam. Sayangnya, Inside Out 2 gagal menangkap nuansa serupa. Saya berharap buat Riley menghadapi tantangan yang lebih matang, sesuai dengan perkembangan karakternya, terutama saat dia memasuki masa remaja. Dalam film ini, Riley diperkenalkan pada emosi baru seperti kecemasan, iri, malu, dan kebosanan. Meskipun mereka menambah dimensi baru, terkadang kehadiran kecemasan terasa sedikit berlebihan bagi saya. Saya juga merasa ada sedikit kebosanan dalam pengembangan ceritanya. Meskipun film ini mengangkat tema yang menarik tentang pubertas dan perubahan emosional, eksekusinya terasa berantakan. Inside Out 2 berusaha menggambarkan kompleksitas kehidupan remaja, tapi malah bikin pusing dan kurang menghibur. Inside Out 2 disutradarai oleh Kelsey Mann, yang sebelumnya juga garap beberapa film Pixar. Meskipun visualnya indah, film ini terasa kurang dalam hal cerita. Animasi dan pembangunan dunia visualnya memang keren, tapi itu nggak cukup buat menutupi kelemahan ceritanya. Naskahnya ditulis sama Mike Leavoff dan Dave Holstein, yang mencoba menggambarkan permasalahan remaja. Tapi, tema yang diangkat, menurut saya terlalu kompleks buat anak-anak dan remaja yang menonton. Pesan tentang pentingnya emosi positif dan negatif buat pertumbuhan terasa nggak sampai. Kesalahan besar lainnya yaitu kurangnya fokus pada hubungan Riley sama teman-temannya. Kita nggak benar-benar merasakan kecemasan Riley bakal kehilangan mereka. Sebaliknya, film ini lebih banyak fokus pada upaya Riley mencari teman baru, yang malah mengurangi resonansi emosional. Ada juga aspek lain yang nggak begitu kusukai di sequel ini. Karakter baru yang diharapkan buat menjadi bagian penting, sayangnya cuman punya sedikit screen time, gak sebanyak yang kuharapkan. Padahal saya berharap karakter-karakter baru ini bisa lebih dikembangkan bersama Joey dan kawan-kawan buat ngasih lebih banyak kontribusi dalam cerita. Dari tadi ngomongin yang buruk, mari bahas yang bagus di film ini. Nah, kalau hal-hal yang saya sukai dalam Inside Out 2, yaitu, sulih suara dari para pengisi suara salah satu yang paling saya nikmati. Animasinya tetap mengagumkan, dan beberapa momen dalam cerita masih berhasil membuat saya terhibur. Asli animasi di film ini memang indah. Animasi di Inside Out 2 menghadirkan dunia mental Riley dengan indahnya. Setiap detail, dari vault tempat kenangan tersembunyi sampai interaksi antar karakter, ditampilkan dengan visual yang mengesankan. Namun, bukan hanya animasinya yang luar biasa. Penampilan pengisi suara, termasuk karakter baru yang disuarakan sama Ethan Hawke, ngasih kehidupan pada setiap karakter dengan sempurna. Film ini coba nyampein pesan soal bagaimana emosi negatif sama positif membentuk kita dan penting untuk pertumbuhan. Tapi, pesan ini mungkin terlalu berat buat penonton yang lebih muda. Menurut saya pesan ini terasa lebih cocok buat penonton dewasa daripada buat anak-anak. Kalau film pertama menggambarkan alegori untuk depresi, sequel ini menunjukkan bagaimana anxiety bikin Riley gelisah jadi overthinking di malam hari. Inside Out 2 mungkin lebih baik kalau cuma ngenalin anxiety. Tapi, film ini malah menyajikan petualangan sampingan yang terasa kayak pengisi berlebihan. Padahal durasinya cuma 96 menit, tapi film ini terasa melelahkan waktu nontonnya. Soalnya terlalu banyak karakter baru sama subplot yang gak terlalu penting mungkin jadi kelemahan utamanya, ceritanya terasa berantakan sama kurang fokus. Ada banyak momen yang seharusnya bisa lebih emosional, tapi malah terasa datar. Walau ada kekurangan, Inside Out 2 masih menawarkan pentingnya merangkul emosi dan menghormati perubahan dalam kehidupan. Kita belajar dari Riley kalau kekuatan sejati datang dari memahami dan menerima semua bagian dari dirinya. Ini bisa menjadi pengalaman yang berharga lah.
Secara keseluruhan, Inside Out 2 bukanlah sequel yang buruk, tetapi kurang istimewa dibandingkan dengan yang pertama. Buat kalian yang nonton Inside Out 2 sama keluarga, mungkin film ini masih bisa dinikmati. Terus kalau kalian juga penggemar berat Pixar sama suka film pertamanya, mungkin masih ada hal yang bisa dinikmati. Tapi, buat saya, film ini terasa mengecewakan dan gak sepadan. Pixar kali ini gagal ngasih pengalaman yang memuaskan. Dari luar, Inside Out 2 terdengar seperti yang terbaik. Tapi, kayak apa yang diajarin sama filmnya, seringkali apa yang ada di permukaan gak mencerminkan apa yang ada di dalam. Nah, itulah ulasan saya kali ini, tentang sequel animasi Inside Out 2. Saya pribadi merasa agak apatis setelah menonton film ini. Ada banyak peluang yang terlewatkan, dan film ini gak ngasih dampak yang sama kayak film pertamanya. Boleh setuju boleh juga enggak, gimana kalian punya pendapat yang berbeda? Silahkan diskusi di kolom komentar YouTube Pixar. Jangan lupa buat like, komen, sama subscribe channel Ikal Review buat update terbaru tentang film-film seru lainnya. Terima kasih udah menonton, sehat-sehat orang baik, dan sampai jumpa di video berikutnya. Hello! Oh my gosh, I'm anxiety. Where can I put my stuff? A new emotion. Wow. Oh, I'm sorry. We wanted to make such a good first impression. What do you mean we? She'll be okay, right? 50-50. Disney and Pixar's Inside Out 2. There's a part 2? We're going!